Di Rabu Rabu kemarin tanggal 7 Mei 2025 kami dikejutkan dengan berita viral di media sosial terkait dengan seorang ibu yang berlumuran darah wajahnya, katanya habis dipukuli karena mencuri bawang putih. TKP ada di Pasar Kebon Agung, Mangorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Ini memang menimbulkan keprihatinan kita bersama, termasuk para netizen juga, bahwa si ibu ini diduga memang melakukan mengambil bawang putih, sebanyak 5 kilo. Kemudian diketahui oleh si pemilik bawang putih dan akhirnya mengejar si ibu ini. Waktu itu ibu ini sudah hampir keluar dari pasar, kemudian diamankan dan dititipkan oleh ibu ini ke pos pengamanan pasar. Karena pos pengamanan pasar saat itu kondisinya juga cukup sepi dan didasari dengan laporan terjadinya kehilangan bawang putih itu, ada upaya pencurian tadi. Komunitas pasar, yaitu pelaku 2 orang atas inisial ZA dan KA, memukuli si ibu karena menurut yang bersangkutan, pasar ini sudah beberapa kali pernah kehilangan barang dagangan, dan si ZA dengan KA ini mencurigai bahwa ibu ini sebagai pelakunya, sehingga dipukuli di pos keamanan yang ada di pasar Kebon Agung itu, TKP Kebon Agung. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, alhamdulillah kita dapatkan lokasi ibu itu ada di Klaten alamatnya, dan ibu ini hari-hari menjual sayur serta gorengan dengan cara berkeliling. Sampailah ibu ini ke pasar Kebon Agung itu yang ada di Ngemplak pada pagi hari jam 5.30 pagi. Kemudian karena melihat ada peluang, dan kemudian ibu itu sempat mengamankan 5 kg bawang putih, namun diketahui oleh si pemilik dan akhirnya diamankan tadi ke pos keamanan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa si ibu juga sudah cukup tua, umurnya 67 tahun, kurang lebih umurnya 67 tahun, dan didorong oleh kebutuhan hidup. Memang ternyata setelah kita lakukan pendalaman, kondisi ekonominya memang pas-pasan, dan ibu ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu membayar hutang. Ibu ini punya hutang di mana-mana, sehingga didorong untuk memenuhi kebutuhan, membayarkan hutang itu. Akhirnya ibu ini melakukan pencurian bawang tersebut. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang terjadi di masyarakat ini bisa dideteksi dengan sejak dini oleh tokoh masyarakat, aparatur segala macam, untuk memberikan perhatian khusus apabila dengan kondisi seperti ini jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau kriminal. Namun yang kita sesali juga, apabila terjadi tindakan hukum seperti itu, jangan main hakim sendiri. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Serahkan kepada aparat yang berwenang. Sampaikan saja permasalahannya apa, kasusnya bagaimana dengan saksi-saksinya, nanti kita akan tindak lanjuti. Jangan main hakim sendiri, karena ini merupakan contoh buruk dari penegakan hukum apabila masyarakat main hukum sendiri. Dan terhadap 2 pelaku tadi, penanganan kepolisian seperti apa? Terhadap 2 pelaku tadi siang baru diamankan sekitar pukul 13.00, baru saja hari ini kita amankan, dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Adapun si ibu memang kondisinya dari luka-lukanya memang cukup berat, karena ada luka jahitan di kepala itu 3, kemudian memar di bawah mata, kemudian memar di dagu, kena pukulan. Dan
pukulan tangan kosong, tidak menggunakan alat. Adapun kepala ibu itu bocor karena terantuk tembok yang ada di pos keamanan. Saking kerasnya pukulan yang diberikan oleh si pelaku itu. Dua pelaku sudah tersangka atau masih? Dua pelaku sudah saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan ya untuk penetapan status tersangkanya, nanti menunggu saksi dan kelengkapan administrasi mungkin nanti malam sudah kita tetapkan untuk digelar perkara dulu baru kita tetapkan sebagai tersangka. Pelaku itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki dua-duanya ya. Kalau si ibu tadi di rumah itu sendirian atau Di mana? Rumah mana? di rumah di Klaten itu sendirian? Oh, dia tinggal sama anaknya. Anaknya bekerja sebagai buruh bengkel, ya. Yang kebutuhan hidupnya hari-hari ibu ini dicukupi oleh anaknya. Namun itu tadi masih kurang jumlahnya karena pekerjaan anaknya juga tidak menghasilkan uang yang cukup besar ya. Nah, sedangkan ibu ini terjerat hutang, ya. Jadi didorong motivasi untuk membayar hutang itu akhirnya melakukan pencurian. Korban juga dari tersangka nggak? Untuk TKP yang ada di Pasar Kebon Agung sendiri dari si pemilik bawang putih itu tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya yang bersangkutan juga merasa bahwa barangnya sudah kembali, jadi tidak perlu membuat laporan. Namun ini juga menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, ya. Artinya apabila ada kejadian sekecil apapun, tolong bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, jangan mengambil langkah-langkah dan main hakim sendiri. Itu. Ya, setelah dilakukan pendalaman terhadap identitas ibu, anggota kemudian melakukan pengecekan ke lokasi atau ke rumah yang bersangkutan dan yang bersangkutan akhirnya melaporkan serta menceritakan kronologisnya disertai dengan barang bukti visum ya. Jadi si ibu itu sempat berobat 4 hari dirawat dan saat ini sudah berada di rumah. Identitas korbannya? Identitas si korban Ibu SA ya, Ibu SA alamat Klaten. Klatennya ini karena Klatennya banyak, di Polangharjo. ini kan banyak netizen yang tanya untuk alamatnya karena merasa simpatik dan akan memberikan bantuan. Kalau untuk itu kami tidak akan sebar di press release ya rekan-rekan. Nanti untuk apabila ada yang mau memberikan bantuan silahkan nanti langsung ke rumah ibu itu saja karena kita tidak open donasi di Polres ini dan yang kita tekankan adalah pembelajaran untuk masyarakat agar tidak main hakim sendiri apabila terjadi suatu permasalahan di masyarakat. ZA dan KA pedagang juga di pasar komunitas atau siapa? Itu sebagai keamanan pasar. Ya, makanya pos keamanan itu kebetulan yang mengisi adalah 2 orang itu dan saat itu kondisi sepi, ya tidak ada orang yang lain, hanya 2 orang ini yang kemudian melakukan kekerasan terhadap si ibu. Itu pegawai atau preman kan? Bukan preman, memang dia keamanan pasar yang dibayar untuk menjaga keamanan di sana. Khusus. Hah? Kenapa? Untuk ZA ini usianya 42 tahun, sedangkan KA ini usianya 56 tahun, 42 dengan 56 tahun. Ya, tidak ada perlawanan dari pihak pelaku di sini calon tersangka dan menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah salah serta yang bersangkutan siap dan sanggup untuk menjalani proses yang saat ini sedang dilaksanakan di Polres Boyolali. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan.